Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dan nonton Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi
Katakan mari serukan. Mari serukan. Hey, serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bila kita merasa sukacita, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang mengalami sukacita pada sore malam hari ini. Amin. Yang bersukacita boleh sapa temannya, katakan 2-3 orang minimal selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Kita sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Yes! Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus jalan. Angkat tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Boleh sambil bertepuk tangan katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hati kami ya Bapa. Berkati hati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas. Oh, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita dengan iman, kepercayaan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Sungguh ku katakan dengan lembut, lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bapak Ibu sendiri katakan lebih luas. Takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pujian ini lebih dahsyat lagi. Oh, lebih
Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kasih setia dan rahmat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Sore menjelang malam, hari ini kami berada di dalam persekutuan di dalam Engkau. Itu semua karena kasih dan sayang-Mu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Ya Aba, ya Bapa, berfirmanlah pada saat ini. Kami anak-anak-Mu, kami mendengar. Ajarlah kepada kami untuk melakukannya sehingga hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik buat waktu dan kesempatan yang Bapa berikan buat kami. Kami sangat senang, kami berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang kami cinta, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom buat kita semua. Agak gelap. Oke, sudah mulai kelihatan mukanya. Terima kasih. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang kita bersekutu di dalam persekutuan yang indah. Terlebih Bapa kita senang kita bersekutu di dalam Dia. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengatakan ini Yesus aini, wa aini, ciao. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan luar biasa saya melihat ada cukup banyak teman-teman yang tetap setia dalam persekutuan dari tempat yang lama, dari Serdam sampai hari ini saudara ada, dan biarlah kita tetap setia. Bukan saja kita ada persekutuan di muka bumi, tapi persekutuan kita sampai ke rumah Bapa kita di sorga. Haleluya. Dan terima kasih kepada gembala dan tim penggembalaan yang di mana sore hari ini berkenan mengundang saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan sesungguhnya sore ini kami juga ada ibadah, karena tempat kami ada ibadah 2 kali, tapi ada ibu yang bisa menangani di sana. Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara, kita langsung saja kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4, ayat 23 sampai ke-24. Kita baca bersama-sama saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya undang kita 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. 24 saudara, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sedikit kesusahan untuk mengerti ayat ini kalau kita tidak kembali mempelajari dan membaca ayat aslinya, perkataan aslinya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 kata, yaitu yang Tuhan, yang Bapa kehendaki, yaitu kehidupan kita adalah menyembah. Barulah kita bisa menjadi penyembah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan yang menyembah dulu. Barulah kita bisa menjadi penyembah. Oke? Mari kita lihat apa kata bahasa asli daripada kata menyembah itu, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang menyembah kepada Bapa. Kata menyembah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Di dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Saya ulangi saudara, proskuneo. Ayo bersama-sama dengan saya menyebutnya. Proskuneo. Apa arti kata proskuneo, saudara? Proskuneo adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Kita tempatkan pada tempatnya. Oke, saya ulangi ya. Ini mesti saudara tangkap. Kalau saudara nggak tangkap ini, saudara akan agak susah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk kita bisa menyembah kepada Bapa kita di sorga. Karena Bapa mengkehendaki dan Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Sudah tiba saatnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari kata menyembah itu adalah proskuneo. Arti kata proskuneo, saudara, adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, ditempatkan pada tempatnya. Oke. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi miliknya, dan hidup kita telah diselamatkan, saudara harus membedakannya di dalam hidup kita, saudara. Mana yang berharga, mana yang bernilai, mana yang paling berharga, dan mana yang paling bernilai. Tidak semua dalam hidup kita itu, saudara, ya, paling bernilai dan paling berharga. Oke? Ada dalam hidup kita bernilai, berharga. Ya. Saya memberikan contoh. Apa itu yang bernilai dalam hidup kita, yang berharga dalam hidup kita? Saudara yang kasih Tuhan, saudara punya kendaraan. Oke? Punya mobil, punya motor. Oke? Itu berharga dan bernilai enggak? Bernilai, berharga enggak? Kalau saudara bilang tidak berharga, tidak bernilai, nanti kuncinya serahkan pada saya. Oke? STNK-nya, suratnya serahkan pada saya. Saya sangat berterima kasih. Ban kamcia. Oke? Kenapa dikatakan bernilai, berharga? Karena dia bisa membawa Anda dan saya dari rumah sampai ke gereja. Bisa membawa Anda dari rumah, bisa pergi ke mall, ke pasar, bahkan ke tempat, ke daerah lain. Oke, kendaraan saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kendaraan saudara bisa hilang nggak? Bisa berkarat nggak? Bisa rusak nggak? Bisa mogok nggak? Berarti kendaraan kita itu bukan sesuatu yang sangat berharga, bukan sesuatu yang sangat bernilai. Sudah paham? Contoh, kita punya duit, kita punya emas. Mungkin saudara di antara kita ada simpan emas. Oke, seperti pastor kita, Pastor Thomas, ada simpan dolar di dompet dia karena saya pernah intip. Oke. Nah, dia itu adalah satu pribadi yang dekat dengan saya. Saya selalu kacau dia, saudara, kalau ketemu. Saudara yang kasihan Tuhan, saya mau bertanya, uang saudara, emas saudara, berharga, bernilai nggak? Berharga, bernilai. Tapi itu bisa berkurang, bisa hilang, bisa habis nggak? Bisa dicuri nggak? Oke. Berarti itu bukan sesuatu yang sangat bernilai, bukan sesuatu yang sangat berharga. Betul? Oke. Saya mau bertanya lagi, lebih pribadi lagi. Anda punya suami, Anda punya istri, cantik nggak menurut saudara? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami Anda ganteng nggak? Nggak jadi persoalan, saudara. Anda, orang lain berkata tidak ganteng, tidak cantik, itu menurut orang lain. Tapi bagi kita, istri kita, itu adalah yang sangat cantik, betul nggak? Dan sangat ganteng. Tapi saudara yang kasihan Tuhan, kita perlu ingat saudara,
Saya mau bertanya, suami atau istri kita suatu hari bisa meninggalkan kita enggak? Oke? Sehebat apapun dia mau bilang I love you satu hari 1000 kali, sampai dia ambil lap saudara setiap hari. Amin. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang paling bernilai, yang paling berharga dalam hidup kita ini? Hanya satu yang paling bernilai, yang paling berharga dalam hidup kita, nama Yesus, kasih Yesus. Amin. Ketika saudara datang ke gereja kita, Anda akan masuk dan menemukan 4 huruf di gereja kita dalam Mandarin. Yesus te ai. Kasih Yesus, nama Yesus. Kenapa dikatakan nama Yesus yang paling bernilai, yang paling berharga? Oleh karena kasih Yesus, nama Yesus, hari ini kita ada. Amin. Kita diselamatkan dari dosa. Amin. Kita disembuhkan. Kita dihiburkan. Kita dikuatkan. Amin. Dan bahkan saudara yang kasih Tuhan, dia berikan karena nama Yesus memberikan kita damai sejahtera. Karena nama Yesus yang akan membawa saudara dan saya dari kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan yang terang. Kemudian saudara digembalai di dunia ini sekian puluh tahun, masuk dalam kerajaan yang kekal. Terlalu banyak saudara pujian yang kita naikkan atas nama Yesus, atas kasih Yesus. Jadi dalam hidup kita yang paling bernilai, yang paling berharga adalah nama Yesus. Lalu kita harus tempatkan di tempatnya. Di mana nama Yesus harus kita tempatkan? Di dalam hati kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya lebih mendalam membahas ini, ketika saudara mengerti bahwa nama Yesus itu yang paling bernilai, yang paling berharga, lalu saudara taruhkan di dalam hatimu, itu yang dinamakan proskuneo. Itulah yang dicari oleh Bapa, itulah yang dikehendaki oleh Bapa dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak ada lagi connect dengan Tuhan, tidak ada lagi hubungan. Saya ulangi ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, tandanya adalah, dengarkan baik-baik ya, tandanya adalah tidak ada lagi connect dengan Tuhan, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, ada connect, ada vertikal hubungan dengan Tuhan. Ada vertikal, ada hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah manusia yang diciptakan Tuhan, ada hubungan dengan sesama, horizontal. Itu yang kita kenal, yang di mana-mana saudara, mungkin di kalung saudara ada salib. Vertikal dan horizontal saudara. Jadi saudara yang kasih, you perlu ingat. Nah ini saudara, itu namanya adalah salib, kita mengenal. Tapi dalam tulisan Mandarin, vertikal dan horizontal itu adalah huruf 10. Dalam ilmu matematika kita kenal, vertikal dan horizontal itu adalah tanda plus. Betul? Saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia sudah berdosa dan jatuh dalam dosa, ini hubungan vertikal ini hilang. Hubungan manusia cuman ada hubungan horizontal. Ketika manusia hubungan horizontal ini, manusia akan mencari antara manusia, di antara mereka yang paling hebat kehidupan orang itu.
Oke? Orang itu yang berjasa yang paling hebat. Sehingga ketika manusia itu meninggal, manusia itu dijadikan Tuhan, dijadikan dewa untuk dia sembah. Itu agama, saudara. Menyebabkan manusia bagaimanapun, siapapun, manusia yang bagaimanapun, saudara, yang dia jadikan Tuhan untuk disembah, itu semua adalah hubungan horizontal. Kalau hubungan horizontal saja, dalam ilmu matematika ini artinya apa, saudara? Apa? Kurang, betul? Kurang, ya kan? Bagaimana hebat pun manusia itu perbuat. Semalam saya melihat mereka di luar sana menyembah manusia, menjadikan manusia itu Tuhan. Kenapa manusia itu bisa menyembah manusia itu, menjadikan dia Tuhan? Karena manusia itu tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana manusia bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan? Maka Tuhan berkata, aku mencari proskuneo. Oke? Dan saya langsung terjemahkan. Bapa berkata, aku berkehendak. Aku mencari proskuneo. Amin. Ingat ya, proskuneo adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, diletakkan di tempatnya. Nama Yesus yang paling bernilai, yang paling berharga, ditaruh di dalam hati kita. Pada saat itu ditaruh di dalam hati kita, maka itu ada hubungan yang dinamakan vertikal. Ketika hubungan kita sesama manusia dan ditambahkan hubungan dengan Bapa di sorga, maka hubungan kita akan menjadi benar. Hubungan kita akan menjadi sempurna. Di dalam kita bersekolah, nilai 10 ada nilai yang sempurna. Nilai yang tertinggi, saudara. Jadi saudara yang kasihan Tuhan, mulai hari ini, bagaimana saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa mempunyai proskuneo di dalam hidup kita ini. Harus mengecek dulu apa yang ada di dalam hatimu. Amin. Hati kita, saudara yang kasihan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan hanya untuk tahta nama Tuhan di situ. Halo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menjadi pendeta 40 tahun lebih. Saya sudah terlalu banyak melayani orang yang kecewa, yang sakit hati. Dengarkan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Banyak yang stres. Ada berapa yang mau bunuh diri dan sebagainya. Oke, ini bukan orang luar. Tapi ini adalah orang Kristen. Notabene sudah percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena proskunionya salah. Oke? Sesuatu yang tidak boleh ditempatkan di dalam hati itu, dia tempatkan di dalam hati. Termasuk saudara yang kasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah sepakat bahwa suamimu bisa tinggalkan kamu, istri kamu bisa tinggalkan kamu. Betul nggak? Oke? Sehebat apapun. Ya. Uang kamu seberapa banyak pun. Oke? Kamu taruh di dalam hati kamu. Suatu hari dia pergi dari hati kamu. Oke? Dengan keadaan atau karena terpaksa atau suatu faktor ditarik keluar dari hatimu, di dalam hati kita. Saya mau bertanya, hati kita terluka nggak? Hati kita terluka nggak? Tahu-tahu suamimu yang kau sangat kau cintai, yang kau taruh di dalam hatimu,
Oke, dengarkan baik-baik ya. Suamimu yang begitu ganteng, yang kau dapat dengan perjuangan katanya berdarah-darah. Oke. Nah, bahkan istrimu kau dapatkan sampai kau berantem dengan kawanmu itu. Ini cewek kau dapatkan menjadi istrimu, kau taruh dalam hatimu. Sesuatu hari manusia itu adalah manusia yang labil, bukan manusia, makhluk manusia adalah labil. Hanya Tuhan yang makhluk stabil. Amin. Manusia itu bisa berubah. Amin. Siapapun dia bisa berubah. Amin. Pendeta pun bisa berubah. Amin. Ketika dia tinggalkan hati kita, luka enggak? Amin. Uang yang saudara simpan di hati, lalu itu tinggal dicuri orang, maka saudara yang kasih Tuhan, ada dua kemungkinan saudara. Kamu ambil tali, oke, dan minum baygon. Saya sudah terlalu banyak melayani manusia yang demikian. Karena proskonionya salah. Kalau hidupmu tidak mau kecewa, hidupmu tetap mau ada damai, ada sukacita, ada shalom, ada keselamatan, proskonio yang benar. Amin. Pak, lalu suami saya taruh di mana? Istri saya taruh di mana? Harta saya taruh di mana? Amin. Jangan sekali-kali kamu taruh di situ. Apapun yang ada di dunia ini. Halo. Jangan kamu taruh di sini. You taruh di sini. You boleh pikirkan. Amin. You harus pikirkan suami kamu. Bagaimana kamu menyenangkan dia. Betul nggak? Bagaimana kamu melayani dia. Suami pikirkan istri, anak dan sebagainya. Semua pekerjaanmu sehebat apapun. Mungkin pekerjaanmu satu hari bukan menghasilkan 1 juta. Tapi mungkin pekerjaanmu satu hari menghasilkan 10 miliar. Tidak boleh kau taruh di dalam. Suatu hari itu berubah. Sesuatu hari itu tinggalkan kamu. Maka hatimu pasti luka. Amin. Kenapa nama Yesus harus ditaruh di situ? Karena dia tidak pernah tinggalkan. Amin. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia tidak pernah berubah. Karena dia sudah berjanji. Aku tidak pernah tinggalkan engkau yatim dan piatu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku mengasihimu sampai kepada kesudahan zaman. Halo. Suami boleh berkata, istri boleh berkata, aku mengasihimu selama-lamanya. Jangan percaya tai kucing itu. Siapapun Anda yang pacaran dan sebagainya, jangan kamu percaya. Nanti suami seganteng apapun yang tadi saya berkata, dia akan tinggalkan kita. Amin. Kalau bukan karena faktor keadaan, tapi faktor usia. Amin. Tolong saudara perhatikan baik-baik. Saya bicara serius. Tuhan mau kita proskonio yang benar. Amin. Proskonio adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga ditaruh pada tempatnya. Di dalam hidup kita harus dibedakan mana yang bernilai, mana yang berharga. Mana yang paling bernilai, yang paling berharga. Keadaan kita itu bernilai, berharga. Ada lagi nama Yesus dalam hidup kita, paling bernilai, yang paling berharga. Taruh selalu di dalam hati kita. Pak, bagaimana saya bisa taruh di situ? Alkitab berkata, kita harus menaruhnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa arti dua kata ini? Kata roh dan kebenaran. Kata roh itu ketika saudara, bahasa kita berkata kata roh. Pengertian kata roh itu adalah tetap ada.
Roh itu nggak pernah hilang. Oke? Roh itu tidak pernah hilang. Itu selalu ada. Tangkap dulu ya. Kata roh, ya, proskuneo harus di dalam roh. Pengertian kata roh itu kata roh itu selalu harus ada. Kebenaran, arti kata benaran itu adalah tidak berubah. Mokoi pien. Oke? Tidak berubah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Ketika saudara memproskonio, menaruh Yesus di dalam hatimu. Oke? Istilah yang sekali kita sering kali bahkan kita nyanyikan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Artinya saudara, di dalam hati kita itu harus ada nama Yesus dan tidak boleh berubah dan bergeser. Saya memberikan contoh saudara supaya saudara gampang memahaminya. 1 tambah 1 berapa sama dengan? Berapa? 2. Besok 1 tambah 1 sama dengan berapa? Minggu depan 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bulan depan, tahun depan, dalam keadaan banjir, dalam keadaan cuaca yang bagaimanapun, 1 tambah 1 adalah berapa sama dengan 2. Sudah paham? Itu artinya kebenaran. Tidak berubah. Oke? Nah, demikianlah saudara dan saya ikut Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Di dalam hatimu harus ada nama Yesus. Sekali Yesus itu ada di situ, harus di dalam roh dan kebenaran. Itu harus tetap ada, saudara, dalam situasi kondisi apapun. Roh itu ada, dan itu nama Yesus itu harus tetap ada. Dan yang kedua, di dalam kebenaran itu tidak boleh berubah, saudara. Sudah paham? Hari Minggu ada nama Yesus. Amin. Di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah hari Senin sampai Sabtu kita menghadapi keadaan. Pada saat kita menghadapi keadaan, saudara, mulai berubah. Bukan lagi nama Yesus di situ. Keadaan yang ada di situ, yang kita taruh di situ, saudara yang kasih. Ketika saudara dan saya sakit, ketika saudara dan saya lemah, ekonomi lemah, keluarga ada persoalan, ada permasalahan, nama Yesus mulai dirubah, mulai digeserkan. Yang ada di dalam hati kita. Ketika saudara dan saya menghadapi keadaan yang mengecewakan, kata Alkitab, oke, banjir, tak bisa buat kue, tak bisa jual kue. Oke, Pak Akyong tak bisa buka warung. Apapun tak bisa. Keadaan yang kita hadapi, saudara, itu adalah keadaan yang kecewa. Amin. Keadaan yang kecewa menyerbu kehidupan kita. Ada banyak di antara kita mengambil kecewa itu, menaruhnya di dalam hati kita. Itu bukan proskuneo yang benar. Kemudian ada orang gosipin kita, menjelekkan kita, meninggalkan kita. Kekecewaan yang kita hadapi. Lalu kita ambil kekecewaan itu, nama Yesus kita geserkan. Itu kekecewaan kita simpan di hati kita. Sehingga di hati kita ada kecewa, ada sakit hati. Teleponlah ke pastor, "Pastor, tolong doakan saya. Saya kecewa, hati saya sakit, saya kecewa. Tolong doakan saya." Begitu. Mulai hari ini bertobat. Mulai hari ini saya tidak mau dengar yang berkata, "Pastor,
hati saya ada kecewa, hati saya ada luka. Orang lain memang bisa melukai kita, amin. Keadaan bisa datang dalam keadaan kecewa, amin. Keadaan yang menyedihkan dan sebagainya, kita tidak perlu ambil itu, amin. Hidup kekristenan kita harus memisahkan keadaan dan kehidupan, amin. Halo. Kehidupan kita ada nama Yesus di dalam hati kita yang tidak pernah kecewakan, yang tidak pernah membuat kita sakit hati, yang selalu membawa damai, shalom, sukacita dalam hidup kita. Keadaan adalah berubah. Amin. Halo. Mungkin hari ini Anda makan kangkung terpaksa dengan ikan asin. Itu keadaanmu. Lalu kamu lihat Pak Akyong, kamu datang, kamu ke dapurnya. Wih, cukyo, babi panggang. Lalu kamu lihat keadaan kamu yang tadi makan kangkung dengan ikan asin. Tuhan gak adil, mulailah kekecewaan ketuk pintumu. Halo. Rajinnya sama dengan Pak Akyong, banting tulang, segala macam dibanting. Tapi keadaannya Pak Akyong makan cukyo, saya makan ikan asin. Nggak usah khawatir, amin. Keadaan bisa berubah, amin. Haleluya. Lalu Pak Akyong berkata, jangan khawatir, besok makan di tempat saya masakkan 2 lagi cukyo buat kamu. Bisa terjadi nggak? Bisa. Amin. Nggak usah kamu pusingkan keadaan yang datang bagaimanapun menerpa hidup kita. Amin. Jangan kamu ambil keadaan itu. Kamu masukkan ke dalam hati kamu. Karena keadaan itu selalu datang membawa kecewa. Amin. Membawa sakit hati. Dan lain-lain sebagainya. Orang yang proskonionya tidak benar, dia ambil keadaan itu, dia masukkan ke dalam hatinya. Kalau sudah seperti begitu, maka saudara dan saya tidak mempunyai kehidupan yang ciao, tidak mempunyai kehidupan yang exciting, yang semangat. Tuhan mau kita, saudara, apa buktinya saudara bahwa proskonio ada dalam hidup saya? Apa buktinya Pastor Andreas bahwa proskonio ada di dalam hidup saya? Buktinya saudara, yang pertama, kita mengikuti Yesus bukan mengikuti keadaan. Amin. Kedua, hidup kita diubahkan. Amin. Oke, saya ulangi ya. Apa buktinya proskonio yang benar? Yang pertama, kita tidak mengikuti keadaan. Keadaan bagaimanapun, arusnya bagaimana, banjir bagaimana, gua nggak hanyut, gua nggak pusing. Rumah gua mau hanyut, gua nggak kecewa. Amin. Lu mau gosipin, lu mau ngomong gua, bagaimanapun, gua nggak pusingin. Amin. Karena aku tidak mengikuti keadaan, tapi aku mengikuti Yesus. Yang kedua, orang yang proskonio yang benar adalah hidupnya diubahkan oleh kasih Yesus itu, oleh nama Yesus. Proskonio yang benar, hidupnya tidak akan diubahkan oleh keadaan. Halo, hidupnya tidak diubahkan oleh tapi hidupnya hari demi hari diubahkan oleh nama Yesus, oleh kasih Yesus itu. Sehingga saudara dan saya memiliki gambar dan rupa daripada Tuhan itu. Periksa hari ini, jujur, kau sudah ikut Tuhan? Katanya ikut Tuhan. Orang Kristen itu ikut Tuhan. Masih adakah dalam hidupmu sering kau mengikuti keadaan ini? Keadaan kecewa, kau ikut kecewa. Keadaan sakit hati, kau ikut
sakit hati. Keadaan sungut-sungut, kau sungut-sungut. Amin. Ibu-ibu berani berkata, sekalipun dalam 1 minggu ini suamiku tidak mengasihkan kepada saya uang untuk belanja. Amin. Aku tidak akan kecewa. Jangan pula baru telat 2 hari suami belum kasih itu uang belanja. Sudah mulai mulut bebek keluar. Dan trompet tua sudah mulai bunyi. Ngam-ngam cam-cam. Orang yang proskon yang benar. Saudara yang kasihan Tuhan, ingat, hidup kita bukan mengikuti keadaan, tapi hidup kita ikut Yesus. Dalam situasi kondisi apapun yang kau hadapi hari ini, gue gak mau tahu. Amin. Yang saya tahu, kondisi keadaan kamu apapun, ada Yesus yang menyertai hidupmu. Amin. Ada Yesus yang menyertai hidupmu. Ingat, oleh karena itu ikutlah Yesus. Jangan ikut keadaan. Amin. Karena keadaan itu seringkali membawa kita kecewa, sakit hati dan sebagainya. Kedua, bukti kita proskuneo yang benar adalah hidup kita diubahkan oleh nama Yesus. Hari demi hari hidupmu dan hidupku ada gambar, ada rupa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bukan seperti orang yang aktor atau artis. Ngerti kata aktor atau artis, saudara? Ngerti kata aktor atau artis? Artinya kata artis atau artos itu 2 peran. Kehidupannya punya 2 peran, dua kehidupan. Oke? Hari Minggu kehidupan Yesus. Hari Senin sampai Sabtu itu kehidupan orang lain yang diperankan. Amin. Hidup kita cuma 1 kehidupan yang kita perankan, kehidupan Yesus. Amin. Setiap hari yang kita perankan dalam hidup kita, dalam keadaan apapun juga yang saya perankan adalah kehidupan Yesus. Bukan kehidupan saya sendiri, bukan kehidupan orang lain. Yang saya perankan dalam hidup saya adalah kehidupan Yesus. Saudara dan saya memerankan kehidupan Yesus, maka saudara hari demi hari, saudara akan diubahkan segambar, serupa dengan Dia. Sehingga saudara menjadi satu umat. Yesus datang kedua kali. Dia siap menjemputmu. Amin. Halo. Ada 5 perayaan yang harus kita rayakan. Amin. Yang kita peringati dalam kekristenan. Yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus. Yang kita kenal Natal sekarang. Selamat merayakan Natal ya. Amin. Kalau banyak kue, banyak makanan, jangan lupa. Oke, call kita ya. Jangan makan sendiri, nggak boleh nanti kolesterol. Oke. Makan ramai-ramai toh. Nah, yang pertama yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus, yang kita namakan adalah Natal. Kemudian yang kedua kita rayakan adalah kematiannya Yesus. Oke? Itu yang namanya adalah apa? Paskah, Jumat Agung. Yang ketiga yang kita rayakan adalah kebangkitannya Tuhan Yesus. Dari maut dia bangkit. Yang keempat yang kita rayakan adalah kembalinya Tuhan Yesus ke sorga. Ada satu lagi yang kita nanti akan kita rayakan. Kembalinya Yesus kedua kali dari sorga. Di awan-awan menjemput mempelainya. Halo. Sudah siapkah kau menjadi mempelainya Kristus? Tanda mempelai Kristus adalah di dalam hatinya ada nama Yesus yang terpantri. Ada janji Yesus
Amin. Ada kasih Yesus di dalam hatinya. Haleluya. Semangat. Mari kita proskuneo. Amin. Nama Yesus yang paling bernilai, yang paling berharga. Amin. Kita taruh di dalam hati kita. Jangan digeser dengan keadaan apapun. Tetap roh dan kebenaran. Tetap ada dan tidak berubah. Amin. Buktikan bahwa saudara dan saya proskuneo. Saudara tidak ikut dunia. Amin. Dunia bagaimanapun, sehebat apapun, kita nggak usah ikutin. Amin. Kita ikut Yesus. Jalan-jalan dunia yang begitu hebat kelihatannya. Jalan-jalannya Yesus begitu sempit dan kerikil. Nggak apa-apa, ikutin saja. Amin. Karena Yesus berkata, ketika kamu ikut aku akan menggembalakan kamu. Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Amin. Hanya ketika kamu hari-hari ini berjalan, ada kerikil, ada segala hal. Saya mau tutup di sini. Bagaimana saudara hadapi keadaan ini? Agar saudara terus mengikuti Yesus dan diubahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kunci di sini. Apapun yang kau hadapi dalam hidup ini, dalam hatimu, dalam hatiku, ada kasih Yesus yang tidak terukur dan tidak terbatas. Halo, apa maksudnya? Oleh karena itu dalam hatimu, dalam hatiku ada nama Yesus, kasih Yesus yang tidak ada batas, yang tidak terukur itu. Apapun keadaan bagaimanapun, siapapun yang kamu hadapi itu, hadapilah dengan kasih Yesus. Amin. Hadapilah dengan kasih. Kenapa banyak orang kecewa? Pak, saya tidak taruh di dalam hati, tapi saya seringkali sakit hati, saya seringkali kecewa. Kenapa Pak bisa terjadi? Persoalannya adalah ketika kamu menghadapi keadaan ini, kamu menghadapinya dengan keberadaan kemanusiaan kamu itu. Oke? Keberadaan kemanusiaan kamu itu ada batasnya, bisa diukur. Amin. Mulai hari ini bijaklah menghadapi keadaan yang bagaimanapun. Jangan hadapi dengan keberadaan kemanusiaan kamu, tapi ada kasih Yesus yang ada dalam hidupmu. Hadapi dengan kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu tidak ada batas, tidak terukur, maka hidupmu akan aman. Hidupmu akan terpelihara. Amin. Engkau akan tetap ada damai, ada sukacita. Amin. Ketika kamu ada proskuneo yang benar, kamu tidak ikut dunia, tapi kamu ikut Yesus. Kamu tidak diubahkan oleh dunia, tapi kamu diubahkan hidupmu oleh nama Yesus, kasih Yesus. Maka hidupmu hari demi hari akan ada rupa dan gambar Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. WL, naikkan pujian ini. Nanti kita akan berdoa. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Dari awal katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Jadikan ini doamu, jadikan ini komitmenmu, jadikan ini kerinduanmu setiap hari. Yang ada kasih Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Dari awal lagi kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
I love you Yesus. menghiasi hati dan jiwaku. Katakan ku tak dapat. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku. Katakan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. dalam Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti seperti sungai yang tak pernah kering. kasih Yesus membebat hatiku. dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik, Dia ada di sini. Dia mengasihi-Mu lebih daripada apa yang dapat kau pikirkan. Kasih-Nya tidak ada batas. Kasih-Nya tidak terukur dalam hidup kita. Saat ini Dia mau menjamah hatimu. Dia membersihkan hatimu dari luka, dari kecewa. Dia mau saat ini membebat hatimu, membersihkan hatimu dari segala hal yang tidak berkenan akan Dia. Izinkan Dia menjamahmu. Kurila merabata shikita kana rabo kurila merabata berabata. Tuhan, ini waktumu Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati yang ada, sehingga hati kami menjadi bersih, hati kami menjadi keril, hati kami menjadi sesuatu hati yang kau inginkan. Siap menghadirkan, mentatakan Tuhan di situ. Mari katakan gripnya, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku. Haleluya. seperti sungai yang tak pernah Kering. Syama, kasih Yesus syama saat ini. membebat Kasih Yesus menjamah hatimu. dalam kasih-Mu ku merasa Nyanyikan terus kasih. Haleluya. kasih Oh Jesus. mengalir dalamku seperti Seperti sungai tak pernah kering. kasih Yesus membebat Hatiku. dalam kasih-Mu Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. kasih Yesus Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. kasih Yesus membebat Hatiku. dalam Kasih-Mu ku merasa merasa teduh. Dalam kasih-Mu. dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari semuanya. Haleluya. Haleluya. Shira bara 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 bara. Haleluya. Glory, glory. Mengalir kasih-Mu Tuhan, menjamah hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami ada kasih-Mu yang begitu luar biasa indah.
Bapa kami yang di sorga, biarlah kasih-Mu yang dikatakan begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, itu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Biarlah kasih-Mu tetap terus membebat, membersihkan hati kami, mentahirkannya, sehingga nama Yesus, kasih Yesus ada di dalam hati kami masing-masing. Kami terlalu yakin dan percaya, keadaan apapun yang kami hadapi, bahwa kasih-Mu lebih hebat, kasih-Mu lebih dahsyat, kasih-Mu tak terukur dan tak terbatas ada dalam hidup kami. Kami tidak perlu diubahkan oleh keadaan. Kami tidak perlu mengikuti keadaan. Tapi ajarlah kepada kami hari demi hari. Berikanlah kami kekuatan dan kasih karunia yang lebih lagi. Step by step, langkah demi langkah, hari demi hari, waktu demi waktu, dalam keadaan apapun, terus mengikuti Engkau. Ubahlah bagian-bagian dalam kehidupan kami, agar memiliki gambar dan rupa daripada-Mu, sehingga ketika sangkakala Allah berbunyi, kami siap dijemput oleh Engkau. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang penuh cinta, nama yang kami sembah, nama yang ada dalam hati kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, saya serahkan kembali. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari yang indah ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Pastor Andreas ya Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya. Kau memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga kami akan memberi Tuhan sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Belah persembahan ini Tuhan Yesus hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. I'll give you my praises. I'll give you my praises unto you. I'll give you my praises. I'll give you my praises unto you. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying that I'm crazy, good thing did not God who made me. So let them talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. Oh, every single one of them for you. Nothing in the world that you couldn't get me through. Even in the middle of the night, I can rest assured that you holding to me tight. Yeah, you're better than the numbers, better than the fame. Lord, take my stuff, it ain't better than your name. Oh, one thing is true, I was made to worship you. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying that I'm crazy, good thing they're not God who made me. So let them talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. It's different now, I got a million reasons to be loud.
time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying that I'm crazy. Good thing they're not God who made me. So let them talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. I'll give you my praises. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. I'm giving my praises up to you. I'll give you my praises. Haleluya, demikian warta sepekan Bapak Ibu Saudara-saudari. Oh ya, ada pengumuman tambahan. Jangan lupa pada tanggal 25 Desember akan ada ibadah perayaan Natal di tempat ini. Kita ibadahnya tanggal 25 hanya satu kali Bapak Ibu Saudara-saudari, pukul 9 pagi di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, saya mengundang kembali bersama-sama kita datang di tempat ini untuk beribadah. Dan tanggal 25 kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Thomas Chandra. Demikian pengumuman tambahan, mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kekasih-kekasih daripada Tuhan, anak Bapa yang di sorga, yang dikasihi, yang disayangi, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Bapa yang di sorga, yang penuh rahmat dan rahimi, akan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, akan berjalan di depan kita setiap saat dan waktu, menggembalai kita dengan tongkat dan gadanya. Roh Kudus, roh kebenaran, akan menolong dan menghibur setiap daripada keadaan dan seluruh keluargamu. Dilindungi, dijagai oleh pasukan malaikat daripada sorga. Pulanglah dan terimalah ini berkat, turunlah ini berkat, mengalirlah ini berkat di dalam setiap kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, sehingga hidupmu tetap terpihara, tidak ada cacat dan tidak ada kerutnya, sampai sangkakala Allah berbunyi, nama-Mu dipanggil dan Engkau ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Ya, Yesus ini wa ini.